kilo. Go kilo utai ini kilonya. Jadi go kilo rapi ya. Sebagai aku ngehanu pangka. Jadi harus bisa dibedakan. Baik, hari ini kita akan menjelaskan apa-apa saja bagian dari pohon enaun. Pohon enau kalau dalam bahasa Pola. Arti bahasa Pola itu enau huta. Jadi rapi huta ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama pangkago. Pangkago tujuan utamanya adalah untuk sebagai tempat kita untuk injak kalau seandainya kita mau pukul dahannya. Lalu orang tua dulu atau tua di Tedano, ibu panci termasuk Yamepe, siapa lagi yang lain di Dao di Koet itu. Yang pandai gula malang kata no, mereka gunakan daun ini untuk bungkus gulanya. Itu pandai gula malang. Tapi sekarang kita di Kolang ini sudah tidak lagi membuat gula dalam bentuk batangan itu tapi kita sudah masuk pada fase membuat gula semut. Dalam bahasa Kolangnya disebut gula terbok. Jadi bagian dari rapi yang kota pangkagu kilo lalu seeroh kita ngahan loko. Seeroh biji eroh apa? Itu disebut loko. Lalu ada bunutnya, bunut atau dalam bahasa Indonesianya ijuk. Nah, jadi dari kebudayaan orang Manggarai, kita bisa hubungkan ini dengan pembuatan rumah adat. Danau Paneka Gendang dia punya atap pakai pakai bunut. Kenapa pakai bunut? Karena danau tasik otor kolang di TGU penuh bunut. Penuh bunut sehingga hal itu juga yang menyebabkan kenapa rumah nenek moyang kita zaman dulu itu atapnya pakai bunut. Karena memang bunut itu merupakan salah satu bagian warna merahnya yang tidak sulit dicari sebelumnya. Kalau sekarang memang kita agak jarang dia dengan doa rapi yang juga karena memang tidak ada pembudidayaan enau. Makanya tugas kita sekarang itu adalah harus budidaya ya enau. Jadi sekarang banyak orang yang ini yang jual gula semut itu dengan harga 40.000 satu kilo. Yang tadi buat dalam bentuk kemasan. Baik. Jadi bagian-bagian dari pohon enau ini yang bisa dimanfaatkan selain dia punya air nira ini. Gaju pohon, hiu. Lidinya bisa digunakan untuk menyapu. Atau juga di dalam lingkungan pendidikan ini bisa dimanfaatkan sebagai alat hitung. Nah, lalu bagian-bagian yang lain juga yang bisa dimanfaatkan secara langsung tadi itu api bunut. Bunut gitu bahasa Indonesia ke ijuk. Dan ijuk ini digunakan oleh orang Kolang itu untuk sebagai atap rumah. Kalau seandainya kita masih bisa lihat di sawah-sawah sekarang banyak masih kita punya rumah di sawah itu yang menggunakan yang beratapkan ijuk. Baik. Jadi itu hal-hal yang perlu kita perhatikan. Lalu loko gota gatal. Dia gatal. Makanya kalau seandainya kita lihat ada di kali lalu ada biji enau ini jangan mandi di situ kan dia gatal. Ingat pelajaran baru untuk kita hari ini adalah bagian-bagian dari pohon enau yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Salah satunya tadi adalah apa? Lidi enau. Itu digunakan untuk menyapu dan juga bisa dimanfaatkan sebagai alat hitung, ya toh? Ya. Nah, lalu dia punya ijuknya bisa juga dibuat sapu. Ijuk kita, bunut dia apa? Bisa dibuat sapu dan bisa juga digunakan untuk menjadi atap rumah. Nah, itu salah satunya. Lalu yang berikut fungsi bunut juga biasanya bisa dijadikan sebagai tali. Pandai bahe bah? Bahe itu bio misalnya buat cengkeh dengan siang putih bunut terjadi bahe dan itu kuat. Lalu bagian berikutnya juga
Emenggo rapiang hoga mata dan sudah tua, dia punya batang pohonnya ini bisa dijadikan kayu api. Baik. Lalu yang berikut, rapiang setelah ditego, go ngahan rapiang sokang. Rapiang sokang. Kenapa rapiang sokang? Karena sudah ada dahan-dahan sebelumnya yang dimanfaatkan. Lalu kalau seandainya kita lihat ini, seetamaigo itu sudah pernah diproses seperti yang kita buat ini dan menghasilkan air. Buktinya ada lubang-lubang itu. Dan kalau seandainya kita punya juga ini nanti ada airnya, maka prosesnya seperti itu. Bisa sampai di pangkal buahnya ini, di pangkal batang. Itu rezeki. Dan yang perlu kita pahami bahwa tidak semuanya batang dahan pohon enau ini kalau seandainya kita lakukan proses seperti ini dan menghasilkan air. Ada juga yang tidak menghasilkan air. Kalau yang tidak menghasilkan air itu disebut rapiang bogo. Bogo. Memang kalau sabayan ya berarti bogo rapiang. Tapi minggu kalau sabayan ya berarti rapiang vaya. Nah, nanti kalau seandainya rapiang vaya, vaya dan rapiang maka ada bahan dan alat lain yang harus kita sediakan untuk memproses ini. Yang pertama itu yang harus kita siapkan nanti tetap parah harus tersusu, proses susu. Lalu yang kedua pante, pante tekan. Lalu yang berikut nanti yang perlu kita siapkan waktu itu adalah gogong. Gogong. Gogong itu terbuat dari pohon bambu besar, betul dan itu disiapkan untuk menada air yang keluar nanti dari batang bakal buah ini. Dan kenapa tidak pakai benda lain? Sebenarnya kita belajar dari tradisi yang sudah terjadi sebelumnya bahwa memang yang digunakan oleh nenek moyang kita sejak dulu itu adalah pakai gogong itu. Gogong itu ada berbagai macam jenisnya. Mangga gogong itu bentuk ruda, mangga ibu dalu. Dalu tak berarti satu apa saja dia. Satu apa namanya? Sabungkut ke biba. Ruda nggak bisa sampai dua bungkut. Nah, itu yang nanti kita persiapkan di awal. Lalu mangga sa hawa gaju itu dia. Hawa gaju itu dia sepakai diten konte arahkan air dari batang ini ke dalam apa namanya ini gogong. Lalu nanti yang lain itu adalah kita tetap pakai bunut nanti untuk bumbu, artinya untuk tutup dari luar ini apa supaya binatang tidak boleh masuk. Jadi kalau seandainya binatang sudah makan dia punya batang ini pada saat kita panen airnya nanti, maka pada saat itu memang airnya pasti akan berhenti. Jadi ada binatang-binatang tertentu yang tidak boleh ada di sekitar ini pada saat proses pengambilan air nanti. Misalnya teki tidak boleh ada. Kalau memang teki berarti pasti ada sesuatu yang terjadi nanti oleh rapian itu. Lalu yang berikut terkait dengan kegiatan ini, kalau seandainya nanti rapian ditego bogor, sudah maksud bogor kota. Bukan berarti kita tidak lanjut sampai proses pembuatan gulanya. Kita tetap lanjut ke sana. Nanti kita bisa minta bantuan orang tua kita yang sampai saat ini masih melakukan kegiatan yang sama seperti kita ini. Mebayang di Rapian ya, kita bisa minta mereka punya air nira untuk kita proses menjadi gula. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Mari. Baik, sebagai informasi awal, saya mau sampaikan begini. Nanti tugas pandai gogong itu tak kita sendiri yang buat Kita cari pohon bambunya, lalu dari situ juga nanti kita buat somber, siki. Karena itu bahan-bahan yang nanti harus kita siapkan sendiri. Kecuali apa di atas survei kita bisa pinjam kualinya orang-orang di kampung.
Tapi kalau soal bahan-bahan yang lain itu juga menjadi salah satu bahan yang harus kita siapkan. Misalnya untuk TK, TK kulit gitu kan, 2. Nah, nanti tugas kamu sampai di rumah nanti kita bagi kelompok, jadi ihe pamen raung pandai san TK. Baik TK. Nah, jerat itu apa? TK, lalu bame koet gak pandai 2. Ben 2. Nanti suruh orang tua buat dan itu dikumpulkan hari Rabu depan. Ihe haleme kolah repita gak pandai sombek. Sombek sebanyak jumlah siswa. Berapa kita punya jumlah? 15. Ini sombek. Lalu gak Jebo agulinga. Emi gak pandai gogo. Huan. Suruh orang tua tuh. Bisa bilang di orang tua agar kita pandai gogo. Yo, panggilan suara masuk tulis. Hitam tulis. Baik, jadi itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Baik, jadi seperti yang kita ketahui bahwa proses kita ini masih akan berlanjut. Jadi selama semester 6 ini kita hanya buat begini. Prosesnya seperti ini dan kita juga bisa ambil dari pengalaman yang tadi karena memang buahnya ini masih terlalu muda maka prosesnya akan lama ini. Selama 1 semester ini nanti kita berdoa sama-sama supaya ini ada airnya. Saya pastikan ini pasti ada airnya. Jadi satu keberhasilan kita nanti yang paling besar itu kalau seandainya ini batang buah ini punya air. Nggak apa kilo ditego keluar baik. Berarti proses yang kita buat sudah benar. Kalau proses yang kita buat salah, maka itu juga salah satu faktor yang menyebabkan tidak ada airnya nanti. Lalu ingat, yang berikutnya, bol pakai emosi, pakai perasaan. Karena ingat bahwa kita sudah ketahui sama-sama bahwa Rapianho harus diibaratkan sebagai perempuan. Karena dia perempuan, maka kita perlakukan dia dengan baik. Harus diperlakukan dengan baik. Keson, bisa ini. Baik. Ingat tadi tugas ibu apa mendawang pandai apa? Tiki. Kuat. Tiki ko tagunan tepiro toh. Uli gitu gaba may ko eran tong pandai? 2 gang. 2. 2 gang. Tiki. 2. Debo agu linga gapande? Gogong. Huan. Gogong ko tahuan. Uli gitu gahalem sekolah untuk gapande sombek sebanyak jumlah siswa SD kapan. Bisa ya? Sisi hal sekolah ini betul lu pulang hei. Suruh orang tua. Yuk. Buat. Yuk. Kalau bisa kamu punya itu bapak besok atau lusa. Nanti hari Rabu depan kita tidak lagi ke sini tapi kita jelaskan fungsi dan apa kegunaan dari barang-barang yang kamu bawa itu. Lalu di Rabu depan juga kita akan undang salah satu tokoh masyarakat yang memang sudah berpengalaman di bidang ini. Kita tanyakan ke dia. Tahun kita harus pakai doa. Dan kita juga harus belajar bahan-bahan apa saja yang memang harus kita gunakan. Karena ini proses yang lumayan tidak mudah. Jadi beruntung kita dapat pohon endau yang tidak terlalu tinggi seperti ini. Tapi kalau jatuh ini ke bawah lumayan juga. Makanya jangan pakai sepatu seperti yang saya lakukan ini, jangan. Tapi kalau dalam kebudayaannya orang Kolang itu Pak, baju tetis ganti. Merem lapar baju pakai terus. Tapi kan kita ini mau mencari tahu apakah bisa kalau seandainya proses terapi itu ikut gaya modern seperti kita sekarang. Tidak perlu harus pakai baju yang sama, pakai deku bolongker. Apakah bisa kalau seandainya menggunakan kita ini bukan mau merubah kita bukan mau merubah tetapi kita mau cari inovasi baru.
Terkadang juga orang tidak suka dengan kegiatan panti rapiangku karena memang aturan-aturan itu tadi. Dari aturan-aturan itu tadi tidak boleh pakai ini. Tapi memang kalau pakai sepatu juga lumayan ini licin. Tapi karena memang sebelum panen ketahui itu kan atas sekolah atau harus pakai sepatu, harus pakai sendal, betul? Tapi kita mau benar-benar masuk dalam kehidupan masyarakat terkait dengan panti rapiang supaya kita benar-benar tahu. Oh sebenarnya proses pembelajaran kota harus seperti ini, harus masuk di lingkungan belajarnya langsung. Jadi kedepannya proses pembelajaran itu seperti ini. Kalau seandainya kita pakai kurikulum Merdeka Belajar, emirede ngoret itu tuh, emisasi itu tuh, lo atau baju, mau sendiri, tapi dari kita sama-sama berdoa dan sama-sama berharap bahwa kegiatan yang kita lakukan ini pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang memuaskan untuk kita semua. Baik, untuk hari ini sampai di sini, nanti kita proses pelajaran selanjutnya di atas itu ya, di bawah pohon apa. Bagus toh? Enak begini toh. Jadi kita bisa sambil menikmati alam, dan hal seperti ini yang diinginkan oleh banyak orang. Kita proses pembelajarannya langsung di lingkungan enak. Jadi kita ngobrolnya enak, kita bisa lihat darah rapiangnya secara langsung. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Karena kita punya wilayah ini merupakan wilayah penghasil gula terbanyak untuk Manggarai. Untuk Sara, kita penghasil gula semut terbanyak untuk Manggarai Barat saat ini. Baik, sampai di sini dulu hari ini. Kita lanjut terus pelajaran kita di kelas. Selamat siang.